Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan maksimalisasi keuntungan pada masing-masing kurva dari keempat struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Baik, perkenalkan, saya sendiri Edelweiss. Saya Sukma Aminuddin. Saya bernama Sari. Berikut penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Baik, pengertian pasar yaitu pasar secara umum dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, secara khusus pasar dapat didefinisikan sebagai tempat baik itu bangunan ataupun institusi yang secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pasar ini dapat dibagi menjadi 4 struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli, di mana masing-masing struktur pasar ini memiliki kurva maksimalisasi keuntungan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kurva maksimalisasi keuntungan struktur pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva persaingan pasar persaingan sempurna dan kurva pasar monopoli. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kurva pasar persaingan sempurna. Nah, ini adalah gambar kurva pasar persaingan sempurna. Dimana kita ketahui bahwa suatu perusahaan itu berusaha mengalami keuntungan atau laba, yaitu ketika MC sama dengan MR. MC sama dengan MR artinya yaitu ketika kurva MC berpotongan dengan kurva MR, itu ada di sini. Lalu kita tarik garis ke bawah. Ini merupakan indeks atau kuantiti maksimalnya. Nah, ternyata pada garis indeks ini berpotongan dengan kurva ATC atau average total cost. Kita tarik garis ke kiri, ini adalah garis ATC. Kenapa kita tarik garis ATC? Karena untuk membandingkan antara harga dan average total cost-nya. Dimana jika terjadi keuntungan itu jika harga lebih besar dari ATC. Nah, di sini terjadi keuntungan karena harganya lebih besar nilainya daripada ATC. Nah, kita lihat ini adalah daerah laba atau keuntungannya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kurva pasar monopoli. Nah, ini yang berikut adalah gambar kurva pasar monopoli ini. Sama dengan kurva pasar persaingan sempurna, kurva pasar monopoli juga terjadi keuntungan jika MC sama dengan MR, di mana kurva MC itu berpotongan dengan kurva MR itu terjadi. Nah, kita tarik garis ke bawah. Ini adalah max-nya atau kuantiti maksimumnya. Lalu jika kita tarik lagi ke atas, dia berpotongan dengan demand atau permintaannya. Dan kita tarik garis ke kiri, ini adalah harga yang ditetapkan oleh pasar monopoli ketika dia jumlah barangnya itu lebih. Lalu kita tarik ke sini, ternyata dia berpotongan dengan kurva ATC. Kita tarik lagi garis ke samping kiri, ini adalah garis ATC. Nah, di sini ternyata sama dengan kurva pasar persaingan sempurna, akan terjadi keuntungan pada kurva monopoli ketika P atau harga lebih besar dari ATC atau average total cost. Dan di sini terjadi keuntungan. Ini adalah laba yang diperoleh dari suatu perusahaan pada kurva ini, di mana untuk menentukan laba di sini itu selisih antara harga dan average total cost atau P dikurang ATC dikali dengan jumlah Q-nya, maka didapat laba. Oke, di sini saya akan menjelaskan kurva pasar monopolistik, yang dimana
bagaimana cara memaksimalkan keuntungan pada pasar monopolistik. Oke, jadi untuk memaksimalkan atau untuk mendapatkan suatu laba atau keuntungan pada pasar monopolistik itu ketika MR, titik potong MR bertemu dengan MC atau MR sama dengan MC. Nah, dan titik potongnya itu berada di sini. Oke, jadi di sini saya akan menarik turun. Ini adalah Q atau jumlah yang diproduksi oleh suatu perusahaan pasar monopolistik untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian saya akan tarik ke atas ke kurva demand atau permintaan. Kemudian saya tarik ke sana. Ini adalah price atau harga yang ditetapkan oleh penjual. Nah, di sini kan ada kurva ATC atau average total cost, yang dimana itu adalah rata-rata biaya total. Nah, kita akan melihat titik potongnya itu ada di sini. Kita lihat titik pertemuannya, dan saya akan tarik ke sana. Ini merupakan biaya untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini, jadi di sini itu ada kotak yang dimana itu bisa kita simpulkan bahwa ini adalah laba dari pasar monopolistik, pasar oligopoli. Nah, dalam pasar oligopoli itu terdapat kurva demand atau kurva permintaan yang dimana seringkali terjadi berbentuk patah yang menunjukkan bahwa pasar oligopoli menghadapi kondisi di mana jika mereka menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya, sehingga banyak pelanggan akan kehilangan. Nah, sebaliknya jika kurva permintaan pada pasar oligopoli itu menurunkan harga, kemungkinan perusahaan lain akan mengikuti, sehingga keuntungan tidak terlalu signifikan atau tidak akan signifikan. Nah, kemudian ini ada atau titik keseimbangan antara MC dan MR. Nah, di sini adalah titik keseimbangan antara MC atau marginal cost dan MR atau marginal revenue, yang dimana di sini adalah titik perpotongan, yaitu maksimalisasi keuntungannya di sini, atau M. Nah, ini adalah maksimalisasi keuntungan dari pasar oligopoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan 4 struktur pasar. Pasar memiliki berbagai struktur yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari 4 struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu harga ditentukan oleh pasar, menciptakan efisiensi, dan konsumen mendapatkan produk dengan harga terendah. Kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu tidak ada keuntungan jangka panjang bagi produsen dan sulit untuk membedakan produk. Kedua, pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yaitu pengendalian penuh atas harga dan pasokan, potensi keuntungan yang tinggi. Kurangnya itu pilihan bagi konsumen, harga cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar lain. Pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yaitu stabilitas harga karena sedikitnya pesaing, kemampuan untuk berinovasi dan berinvestasi. Kekurangan, risiko untuk antara perusahaan persaingan yang tidak sehat dapat terjadi. Pasar monopolitik. Kelebihannya yaitu beragam pilihan produk bagi konsumen. Produsen dapat membedakan produk mereka. Kekurangannya yaitu harga lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna, potensi untuk iklan yang berputar.